Perempuan itu kodratnya melahirkan. Kalau udah belasan tahun menikah tapi perutnya masih kosong, ya patut dipertanyakan. Sayang ya, secantik itu tapi mandul. Iya betul, percuma kayak kalau nggak punya anak. Kalau aku jadi Pak Surya, aku sudah cari istri lagi. Mas, aku ingin bercerai. Kamu bercanda? Enggak sayang, aku nggak mau kehilanganmu, aku mencintai kamu. Aku capek, Mas. Naina sudah menikah hampir 12 tahun lamanya dengan Surya. 12 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah penantian. Namun, hingga usia pernikahan mereka memasuki kepala belasan, rumah besar itu tetap sunyi dari suara tangis bayi. Tidak ada jejak langkah kecil, tidak ada mainan berserakan, tidak ada tawa kanak-kanak yang biasa menjadi nyawa sebuah keluarga. Yang ada hanyalah keheningan yang pelan-pelan berubah menjadi beban. Setiap pagi, Naina bangun lebih awal dari siapapun. Ia memastikan dapur bersih, masakan siap, dan rumah tampak sempurna. Bukan karena ia tak punya pembantu, rumah itu penuh orang yang siap melayani. Melainkan karena Naina ingin membuktikan bahwa dirinya bukan menantu yang tak berguna. Setidaknya, kalau ia tak bisa memberi cucu, ia masih bisa memberi bakti. Namun, semua usahanya seolah tak pernah cukup. Ibu mertuanya, Nilam, adalah perempuan yang tutur katanya tajam seperti pisau. Usianya sudah lewat 60. Rambutnya disanggul rapi, sorot matanya selalu penuh penilaian. Sejak awal pernikahan, Nilam menaruh harapan besar pada Naina. Harapan itu perlahan berubah menjadi kekecewaan, lalu menjelma menjadi hinaan yang tak lagi disembunyikan. Perempuan itu kodratnya melahirkan, ujar Nilam suatu pagi di meja makan, suaranya lantang meski tak menyebut nama. Kalau sudah belasan tahun menikah tapi perutnya tetap kosong, ya patut dipertanyakan. Sendok di tangan Naina terhenti. Dadanya mengencang, napasnya terasa berat. Ia tahu kalimat itu ditujukan padanya, meski Nilam pura-pura sibuk mengaduk teh. Surya yang duduk di samping Naina hanya terdiam. Lelaki kepala pelontos itu menunduk, seolah ada sesuatu yang lebih menarik di piringnya ketimbang wajah istrinya yang pucat. Sikap diam Surya bukan hal baru, tapi setiap kali itu terjadi, luka di hati Naina terasa diperbarui. Tak hanya Nilam, ipar-iparnya pun ikut menambah deretan kata yang menusuk. Rina, adik perempuan Surya, sering tersenyum sinis setiap kali Naina lewat. "Mbak Naina, capek ya masak terus? Lumayan buat ngalihin pikiran," katanya suatu sore, pura-pura bercanda. Daripada mikirin hal-hal yang belum tentu bisa kejadian. Tawa kecil menyusul kalimat itu. Tawa yang terasa seperti ejekan. Naina memilih diam. Ia sudah terbiasa. Menjawab hanya akan memperpanjang luka. Membela diri justru dianggap membangkang. Maka, ia menelan semua hinaan itu sendirian, menyimpannya rapi di dada, hingga terkadang ia sendiri tak tahu bagaimana caranya bernapas tanpa rasa sakit. Di kamar, Naina sering menatap cermin lama-lama. Wajahnya masih cantik, kulitnya terawat, tubuhnya sehat. Tak ada yang salah secara kasat mata. Namun, di mata keluarga suaminya, satu hal itu meniadakan semua kelebihannya. Ia mandul. Kata itu bergaung di kepalanya setiap hari. Mandul. Seolah ia rusak. Seolah ia cacat. Seolah keberadaannya di rumah itu hanyalah kesalahan yang belum diperbaiki. Malam hari, saat rumah mulai sunyi, Naina kerap menangis dalam diam. Ia menutup mulut dengan bantal agar tak ada yang mendengar isakannya. Ia takut dianggap lemah, takut dianggap drama, takut makin diremehkan. Surya sering memeluknya, menenangkan dengan kata-kata lembut, menjanjikan bahwa suatu hari mereka akan diberi anak. Namun, janji itu terasa seperti kabut. Ada, tapi tak pernah bisa digenggam. Di luar kamar mereka, Nilam kerap berbisik dengan tetangga atau kerabat yang datang berkunjung. Suaranya sengaja dikeraskan. Kasihan Surya, laki-laki baik tapi istrinya mandul. Harta banyak, tapi penerus tidak ada. Setiap kalimat itu sampai ke telinga Naina, entah disengaja atau tidak. Dan setiap kali itu pula, hatinya retak sedikit demi sedikit. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan? Sampai kapan ia harus menjadi sasaran hinaan hanya karena sesuatu yang bahkan belum tentu kesalahannya? 12 tahun telah ia lewati dengan sabar. Namun, untuk pertama kalinya, di tengah malam yang sunyi itu, Naina merasa lelah. Lelah menjadi kuat. Lelah menjadi diam. Lelah bertahan di rumah yang megah, tetapi tak pernah benar-benar memberinya rasa aman. Dan tanpa ia sadari, di titik itulah benih keputusasaan mulai tumbuh. Perlahan, gelap, dan tak terelakkan. Benih itu semakin subur setiap kali Naina membuka mata dan menyadari kenyataan hidupnya. Rumah besar bertingkat 2 dengan halaman luas, lantai marmer yang selalu mengilap,
serta perabot mahal yang didatangkan dari luar negeri. Semua itu menjadi saksi bisu betapa hidupnya terlihat sempurna dari luar, tetapi rapuh di dalam. Surya terlahir dari keluarga yang kaya raya. Kebun kakao dan cengkih membentang di berbagai daerah, menghasilkan uang tanpa henti. Nama keluarga mereka disegani, dihormati, dan kerap dijadikan contoh keberhasilan. Naina tak pernah kekurangan apapun. Pakaian terbaik, perhiasan mahal, kendaraan mewah, hingga perawatan tubuh yang tak pernah ia minta sekalipun, semuanya sudah disediakan. Namun, setiap kemewahan itu terasa hambar. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan kosongnya rahim yang selalu dipermasalahkan orang-orang. Tidak ada saldo rekening yang mampu menebus rasa malu setiap kali Naina mendengar bisik-bisik tetangga. Tidak ada rumah semegah apapun yang bisa membuatnya merasa pulang. Setiap ada tamu datang, pertanyaan itu selalu muncul dengan wajah penuh kepura-puraan. Sudah isi belum, Naina? Atau masih fokus menikmati hidup dulu? Nada suara mereka terdengar lembut, tetapi mata mereka berbicara lain. Mata yang menilai, mata yang mengasihani, mata yang diam-diam mencibir. Naina hanya tersenyum, senyum yang dilatih bertahun-tahun agar tampak tulus. Ia mengangguk singkat, lalu bergegas ke dapur atau ke kamar, mencari alasan agar tak perlu menjawab lebih jauh. Di balik pintu tertutup, senyum itu runtuh bersama air mata yang jatuh tanpa suara. Tetangga-tetangga di sekitar rumah Surya tak pernah kehabisan bahan pembicaraan. Kehidupan Naina menjadi konsumsi umum, seolah rahimnya adalah milik bersama yang pantas dihakimi. Sayang ya, secantik itu tapi mandul. Percuma kaya kalau gak punya anak. Kalau aku jadi Surya, sudah cari istri lagi. Kalimat-kalimat itu melayang begitu saja, entah sampai atau tidak ke telinga Naina. Padahal, hampir semuanya sampai. Setiap kata menancap rapi di hatinya, membentuk luka yang tak terlihat, tetapi terus berdarah. Ipar-iparnya pun tak kalah kejam. Mereka kerap memamerkan anak-anak mereka di depan Naina. Sengaja menitipkan bayi, sengaja memanggilnya untuk melihat betapa lucunya balita yang sedang belajar berjalan. Seolah ingin menegaskan bahwa Naina tak akan pernah merasakan hal serupa. Titip sebentar ya, Mbak. Biar Mbak Naina latihan, ucap salah satu iparnya sambil tertawa kecil. Latihan. Kata itu terdengar seperti ejekan halus yang menyakitkan. Naina menggendong bayi itu dengan tangan gemetar. Ada rasa hangat, ada juga perih yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencium aroma khas bayi, menghirupnya dalam-dalam, lalu buru-buru menyerahkan kembali sebelum air matanya jatuh di depan semua orang. Di malam hari, Surya sering mengajaknya makan di luar kota, berlibur ke tempat-tempat indah, atau membelikannya perhiasan baru. Surya pikir, kebahagiaan bisa dibeli. Surya pikir, luka Naina bisa ditutup dengan kemewahan. Padahal, yang Naina butuhkan bukan gelang berlian, bukan tas mahal, bukan liburan ke luar negeri. Ia hanya ingin dipanggil, Ibu, oleh seorang anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Kadang Naina bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia serakah? Mengapa hidup yang begitu banyak diimpikan perempuan lain justru terasa seperti hukuman baginya? Ia duduk di balkon rumah setiap sore, menatap kebun yang hijau sejauh mata memandang. Angin sepel-sepau membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Indah, tenang, dan menenangkan untuk orang lain. Bagi Naina, semua itu hanya menegaskan satu hal, betapa sunyinya hidup tanpa tawa anak. Di tengah limpahan harta dan kemewahan, Naina merasa menjadi perempuan paling miskin di dunia. Miskin kasih sayang yang tulus, miskin pembelaan, dan miskin kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan dari sanalah, untuk pertama kalinya, Naina mulai berpikir bahwa mungkin, kebahagiaan tidak akan pernah ia temukan selama masih bertahan di rumah megah itu. Pikiran itu terus menghantui kepalanya, berputar-putar tanpa henti, hingga akhirnya berubah menjadi sebuah keputusan yang selama ini ia takuti, meminta cerai. Malam itu, Naina memberanikan diri. Ia menunggu Surya selesai mandi, menunggu suasana benar-benar sunyi, seolah berharap kesunyian bisa melunakkan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Tangannya dingin, dadanya berdebar, tetapi tekadnya sudah bulat. Mas, panggilnya lirih. Surya menoleh, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap hangat seperti biasa. Kenapa, Nah? Naina menunduk. Butuh waktu lama sebelum ia sanggup mengangkat wajahnya lagi. Aku ingin bercerai. Kalimat itu jatuh di antara mereka, berat dan dingin. Surya terdiam. Handuk di tangannya berhenti bergerak. Ia menatap Naina lama sekali, seolah tak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Kamu bercanda? Tanyanya akhirnya, suaranya bergetar. Naina menggeleng pelan. Air mata menggenang di matanya.
Aku capek. Mas, aku capek dihina, diremehkan, diperlakukan seolah aku ini perempuan gagal. Aku capek hidup begini. Surya mendekat, memegang tangan Naina erat-erat. Aku mencintaimu. Aku gak mau kehilangan kamu, ucapnya cepat. Masih ada waktu. Kita coba lagi. Siapa tahu ada keajaiban. Keajaiban. Kata itu lagi. Naina menarik tangannya perlahan. Mas, sudah 12 tahun. Suaranya bergetar. Aku sudah melakukan semuanya. Aku minum jamu, herbal mahal, terapi ini itu. Aku diet, olahraga, yoga, bahkan pengobatan alternatif. Tapi hasilnya tetap sama. Surya menggeleng keras. Jangan nyerah. Kita ke dokter lagi, ke luar negeri kalau perlu. Dan mereka pun melakukannya. Bulan demi bulan berikutnya diisi dengan kunjungan ke rumah sakit, klinik kesuburan, dan tabib yang katanya bisa membuka jalan rezeki anak. Setiap kali Naina disuntik hormon, dicek darah, diperiksa dengan alat-alat medis yang dingin, harapan itu kembali tumbuh, meski rapuh. Setiap kali hasilnya nihil, harapan itu runtuh lagi. Tubuh Naina lelah. Bukan hanya fisik, tapi juga jiwanya. Setiap obat yang ia telan terasa seperti pengingat bahwa ia sedang diperbaiki karena dianggap rusak. Setiap jadwal kontrol terasa seperti sidang atas tubuhnya sendiri. Di rumah, hinaan memang berkurang. Nilam tak lagi sekeras dulu, tetapi sikap dinginnya justru lebih menyakitkan. Tatapan iba yang ia lontarkan membuat Naina merasa lebih kecil dari sebelumnya. Ipar-iparnya masih sama, hanya kini lebih pandai menyamarkan ejekan dengan nada prihatin. Kasihan ya, Mbak. Sudah usaha kemana-mana, ucap mereka, lalu saling pandang seolah menyimpan makna lain. Naina kembali mengutarakan niatnya bercerai, berkali-kali. Setiap kali itu pula Surya menolak. Ia memeluk Naina, meyakinkannya bahwa hidup mereka baik-baik saja. Bahwa cinta sudah cukup untuk menjalani pernikahan. Namun, cinta Surya terasa menyesakkan. Terlalu kuat hingga tak memberi ruang bagi Naina untuk bernapas. Ia mencintai, tapi tak mau melepas. Ia menyayangi, tapi menutup mata terhadap luka yang dialami istrinya setiap hari. Aku gak butuh apa-apa lagi, Mas, kata Naina suatu malam, suaranya nyaris habis. Aku cuma ingin pergi dengan tenang. Aku ingin hidup tanpa dihantui rasa bersalah karena gak bisa jadi ibu. Surya terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Kalau kamu pergi, hidup Mas hancur. Kalimat itu membuat Naina tercekat. Seketika, beban baru bertumpuk di pundaknya. Seolah kebahagiaan Surya adalah tanggung jawabnya, sementara penderitaannya sendiri tak pernah benar-benar diperhitungkan. Malam itu, Naina menangis lebih lama dari biasanya. Ia sadar, meminta cerai saja tidak cukup. Selama Surya masih mencintainya dengan cara yang egois, selama keluarga itu masih memandangnya sebagai perempuan yang gagal, ia akan tetap terjebak. Dan di titik itulah, tanpa Naina sadari, keputusasaan mulai mendorongnya ke arah pilihan-pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pilihan itu datang bukan dari keberanian, melainkan dari kelelahan yang sudah terlalu lama ia pendam. Hingga suatu hari, sebuah kalimat sederhana dari seorang dokter mematahkan semua harapan sekaligus membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pemeriksaan itu awalnya hanya formalitas. Surya akhirnya bersedia menjalani tes lanjutan setelah berkali-kali dokter menyarankan pemeriksaan menyeluruh pada kedua belah pihak. Naina sebenarnya sudah lelah berharap. Ia datang ke rumah sakit dengan perasaan hampa, seolah apapun hasilnya tak lagi mampu mengejutkannya. Namun, ia salah. Di ruang praktik yang dingin dan berbau antiseptik itu, dokter memandang hasil pemeriksaan cukup lama sebelum akhirnya menghela napas pelan. Surya duduk di sebelah Naina, tangannya menggenggam jemari istrinya dengan erat, seolah ingin menyalurkan keberanian. Pak Surya, ujar dokter itu hati-hati, berdasarkan hasil pemeriksaan, ada gangguan serius pada sistem reproduksi Anda. Kalimat itu menggantung, berat, lalu dilanjutkan dengan kata-kata yang membuat dunia Naina seakan berhenti berputar. Secara medis, kemungkinan Anda untuk memiliki anak sangat kecil. Sangat kecil. Bukan Naina. Bukan tubuhnya. Bukan rahimnya. Naina membeku. Dadanya terasa sesak. Napasnya tercekat. Bukan lega yang langsung ia rasakan, melainkan campuran antara kaget, marah, sedih, dan perih yang menyesakan. Ia menoleh ke arah Surya. Wajah lelaki itu pucat, matanya kosong menatap lantai, seolah seluruh harga dirinya runtuh dalam 1 detik. Keluar dari ruang praktik, Surya tak banyak bicara. Di mobil, ia hanya memegang setir erat-erat, rahangnya mengeras menahan sesuatu yang ingin meledak.
Naina menatap lurus ke depan, air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena kecewa, melainkan karena selama 12 tahun, ia telah menanggung dosa yang bukan miliknya. Malam itu, Surya mengaku. Dengan suara parau dan kepala tertunduk, ia menceritakan bahwa sebenarnya ia sudah pernah mengetahui kondisinya sejak lama. Pemeriksaan awal sebelum menikah pernah mengindikasikan masalah, tetapi ia memilih diam. Ia berharap waktu dan keajaiban bisa mengubah segalanya. "Aku takut kehilangan kamu," ucapnya lirih. "Aku pikir, selama mereka menyalahkan kamu, aku masih bisa mempertahankan pernikahan ini." Kalimat itu menghantam Naina lebih keras daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Jadi selama ini, ia dijadikan tameng. Dijadikan kambing hitam agar Surya tetap terlihat sempurna di mata keluarganya. Keesokan harinya, kebenaran itu akhirnya sampai ke telinga keluarga besar Surya. Tak ada lagi suara sindiran di meja makan. Tak ada lagi bisikan tajam atau tatapan merendahkan. Nilam, yang biasanya paling lantang, kini justru lebih sering diam. Tatapannya tak lagi menusuk, melainkan menghindar. Ipar-ipar Naina berubah sikap. Mereka menjadi canggung, terlalu ramah, terlalu hati-hati dalam berbicara. Kata mandul, yang dulu begitu mudah mereka lontarkan kini seolah menjadi kata terlarang. Untuk pertama kalinya, Naina makan dengan tenang di rumah itu. Tak ada rasa was-was. Tak ada ketakutan akan kalimat yang menyakiti. Secara ironis, ia akhirnya mendapatkan kebebasan setelah kebenaran terungkap. Namun, kebebasan itu terasa hampa. Kini semua orang tahu Naina tidak bersalah. Kini tak ada lagi yang menghina. Tetapi luka di hatinya tidak serta-merta sembuh. 12 tahun tidak bisa ditebus hanya dengan satu pengakuan. Rasa sakit yang terlanjur mengakar tak mudah dicabut. Ia bebas dari hinaan, tetapi terpenjara oleh kenyataan baru. Ia menatap Surya dengan perasaan yang tak lagi sama. Cinta itu masih ada, tetapi kini bercampur dengan kekecewaan yang dalam. Ia merasa tertipu, dikhianati dengan cara yang paling sunyi. Di kamar mereka yang luas, Naina berdiri menatap jendela. Angin malam menyapu wajahnya pelan. Untuk pertama kalinya, tak ada lagi suara yang menyalahkannya. Tak ada lagi yang menyakitinya secara terang-terangan. Namun, justru di saat itulah Naina menyadari sesuatu yang pahit. Meski ia sudah terbebas dari hinaan, ia masih terikat dalam pernikahan yang menahan mimpinya menjadi seorang ibu. Dan di dalam diam itu, muncul satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Jika kini semua tahu kebenarannya, apakah Surya akan benar-benar melepaskannya, atau justru semakin erat menggenggamnya? Jawabannya datang perlahan, tapi pasti, Surya memilih menggenggamnya lebih erat. Sejak kebenaran tentang kondisinya terbongkar, Surya berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih perhatian, bahkan cenderung berlebihan. Setiap pagi, ia memastikan Naina sarapan. Setiap malam, ia menemaninya berbincang, seolah takut jika satu detik saja lengah, Naina akan menghilang dari hidupnya. Hinaan memang berhenti. Rumah itu tak lagi dipenuhi kata-kata tajam. Namun, bagi Naina, keheningan baru ini justru terasa ganjil. Semua orang bersikap seolah tak pernah terjadi apa-apa, seolah 12 tahun luka bisa dihapus dengan diam dan sikap sopan. Suatu malam, Naina kembali mengutarakan niatnya. Ia memilih waktu ketika Surya sedang tenang, berharap pembicaraan itu tak berubah menjadi pertengkaran. "Mas," ucapnya pelan, menatap wajah lelaki yang masih sangat ia kenal itu, "sekarang semua sudah jelas. Aku gak salah. Keluarga Mas juga sudah tahu. Aku pikir, sudah saatnya Mas melepaskanku." Surya langsung menggeleng. Gerakannya cepat, nyaris panik. "Kenapa kamu masih ngomong soal cerai? Bukannya sekarang semuanya sudah lebih baik?" Naina tersenyum getir. "Lebih baik buat siapa, Mas? Buat mereka, mungkin. Tapi buat aku, hidupku tetap sama. Aku tetap gak punya anak." Surya menggenggam tangan Naina, kali ini lebih kuat. "Kita bisa hidup tanpa anak. Banyak pasangan yang baik-baik saja." Naina menarik tangannya perlahan. "Aku tidak." Jawaban itu menggantung di udara. Surya terdiam, matanya menyeratkan kebingungan yang bercampur takut. Ia tak pernah benar-benar mempertimbangkan keinginan Naina sebagai sesuatu yang tak bisa ditawar. Baginya, cinta sudah cukup. Bagi Naina, cinta tanpa harapan menjadi ibu adalah kekosongan yang menyakitkan. Sejak malam itu, Surya mulai merayu dengan caranya sendiri. Ia membelikan Naina perhiasan baru, mengajaknya bepergian keluar kota, bahkan menawarkan untuk memberinya kebebasan penuh, tak perlu mengurus rumah, tak perlu bertemu keluarga jika tak ingin. Semua pintu kenyamanan dibukakan lebar-lebar. "Kamu mau apapun,"
bilang, ucap Surya suatu hari. Mas sanggup. Naina menatapnya lama. Aku cuma mau satu hal, Mas. Anak. Kalimat itu selalu menjadi tembok yang tak bisa Surya lewati. Ia mencoba cara lain. Ia menjanjikan kasih sayang yang lebih, perhatian yang lebih, seolah ingin menutupi kekurangan dengan kelebihan lain. Surya semakin posesif, semakin takut kehilangan, semakin enggan melepas. Aku gak mau hidup tanpa kamu, katanya berkali-kali. Aku sudah terbiasa dengan kamu. Kalimat itu terdengar seperti cinta, tetapi di telinga Naina, terdengar seperti penjara. Ia mulai merasa bersalah setiap kali memikirkan keinginannya sendiri. Seolah kebahagiaannya hanya sah jika sejalan dengan kebahagiaan Surya. Seolah menjadi ibu adalah keinginan egois yang harus ia kubur demi menjaga perasaan suaminya. Malam-malam Naina kembali sunyi. Ia berbaring di samping Surya yang terlelap, menatap langit-langit kamar, dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia harus mengorbankan mimpinya demi mempertahankan cinta yang tak memberinya masa depan? Ia bukan tidak bersyukur. Ia tahu banyak perempuan di luar sana bermimpi hidup bergelimang harta dan dicintai suami sepenuh hati. Namun, semakin ia mencoba menerima keadaan, semakin ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia mulai merasa, jika terus bertahan, ia akan mati perlahan, bukan secara fisik, melainkan sebagai perempuan yang kehilangan hak memilih jalan hidupnya. Dan di balik semua rayuan, perhatian, dan kemewahan yang ditawarkan Surya, Naina akhirnya menyadari satu hal yang menyakitkan. Surya mencintainya dengan sepenuh hati, tetapi cinta itu tak pernah memberi ruang bagi Naina untuk menjadi ibu. Kesadaran itulah yang perlahan mengubah hatinya. Dari meminta dengan lembut, menjadi mencari jalan lain. Jalan yang mungkin salah, mungkin gila, tetapi satu-satunya yang tersisa baginya untuk keluar dari pernikahan yang terlalu mencintai, namun tak pernah benar-benar mendengarkan. Naina tidak pernah membayangkan dirinya akan sampai pada titik ini. Seumur hidupnya, ia menjaga diri, menjaga pernikahan, menjaga nama baik keluarga. Namun, keinginan untuk menjadi ibu telah menggerogoti akal sehatnya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia berani melangkah ke batas yang selama ini ia anggap haram. Pemuda itu bernama Arif. Usianya 10 tahun lebih muda dari Naina. Mereka bertemu tanpa rencana. Berawal dari pertemuan singkat di sebuah tempat olahraga yang rutin Naina datangi atas saran dokter. Arif ramah, sopan, dan tidak tahu siapa Naina sebenarnya. Tidak tahu statusnya sebagai istri pengusaha kaya. Tidak tahu luka yang ia bawa. Awalnya hanya obrolan ringan. Tentang olahraga, tentang pekerjaan, tentang hidup. Naina merasa menjadi dirinya sendiri. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada pertanyaan tentang anak. Hanya tawa kecil dan percakapan yang terasa ringan. Namun, dari situlah semuanya bermula. Setiap pertemuan membuat Naina semakin lupa diri. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini dosa. Tetapi setiap kali Arif menatapnya tanpa penilaian, tanpa beban masa lalu, Naina merasa hidup kembali. Ia merasa menjadi perempuan utuh, bukan sekadar istri mandul yang harus terus meminta maaf pada dunia. Hubungan itu terjadi begitu saja, tanpa janji, tanpa rencana panjang. Bagi Naina, ini bukan soal cinta. Ini soal harapan terakhir. Harapan yang mungkin bisa membebaskannya dari pernikahan yang tak pernah memberinya pilihan. Ia mulai berbohong pada Surya. Pergi dengan alasan olahraga, pertemuan komunitas, atau sekadar melepas penat. Setiap kebohongan terasa seperti duri di dada, tetapi Naina terus melangkah. Ia berpikir, jika Surya tahu, mungkin ini akan menjadi alasan yang cukup kuat untuk melepaskannya. Namun, kenyataan kembali berbalik dari yang ia bayangkan. Suatu sore, Surya pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Naina turun dari mobil Arif di ujung jalan. Tidak ada sentuhan mesra, tidak ada adegan berlebihan. Tapi cukup jelas untuk membuat Surya mengerti. Malam itu, rumah mereka sunyi seperti kuburan. Surya tidak berteriak, tidak membanting barang, tidak memaki. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menunduk lama, sebelum akhirnya bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, "Sejak kapan?" Naina tak sanggup berbohong lagi. Ia menjawab jujur, dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Ia mengakui segalanya, tentang keputusasaannya, tentang keinginannya menjadi ibu, tentang rasa terjebak yang selama ini ia pendam sendirian. Surya mendengarkan. Diam. Wajahnya hancur, tetapi tak ada kemarahan di sana. Yang ada hanya kesedihan yang dalam dan kelelahan yang tak lagi bisa disembunyikan. "Aku salah," kata Naina lirih. "Kalau Mas mau ceraikan aku terima." Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Surya menggeleng pelan. Ia bangkit,
mendekati Naina, lalu memeluknya erat. Tangannya gemetar. Aku gak bisa, ucapnya serak. Aku gak sanggup ninggalin kamu. Naina tertegun. Mas, aku sudah selingkuh. Aku tahu, jawab Surya. Dan aku sakit. Tapi aku lebih sakit kalau harus hidup tanpa kamu. Surya memaafkannya. Bukan dengan amarah, melainkan dengan nasihat. Ia meminta Naina menghentikan hubungan itu, menjaga nama baik keluarga, dan tidak lagi melakukan hal yang bisa mempermalukan mereka di mata orang lain. Kita bisa cari cara lain, katanya, tapi bukan dengan jalan ini. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diri Naina. Ia sadar, bahkan ketika ia jatuh sedalam ini pun, Surya tetap tidak mau melepaskannya. Kesalahan terbesarnya sekalipun tak cukup untuk memberinya kebebasan. Malam itu, Naina menangis tanpa suara di pelukan Surya. Bukan karena menyesal sepenuhnya, melainkan karena sadar, ia telah melakukan hal paling gila dalam hidupnya, tetapi tetap gagal keluar dari penjara bernama pernikahan. Dan untuk pertama kalinya, Naina mengerti. Jika pengkhianatan saja tidak mampu membuat Surya menceraikannya, maka ia harus mencari jalan yang jauh lebih ekstrim, jalan yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Jalan itu datang dari Surya sendiri, pada suatu malam yang sunyinya terasa ganjil. Surya duduk berhadapan dengan Naina di ruang tengah, tanpa pelukan, tanpa rayuan. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya. Aku sudah mikir lama, ujar Surya akhirnya. Kalau kamu benar-benar ingin lepas dariku, aku akan kabulkan. Tapi ada satu syarat. Hati Naina berdegup kencang. Syarat apa, Mas? Surya menatapnya lurus, seolah memastikan Naina sanggup mendengar jawabannya. Kamu harus menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Kalimat itu membuat Naina terpaku. Ia mengira salah dengar. Maksud Mas? Aku gak mau kamu pergi ke laki-laki bebas, lanjut Surya datar. Kalau kamu menikah dengan pria beristri, itu berarti kamu bukan pergi karena cinta, tapi karena kebutuhan. Dan itu, lebih bisa kuterima. Naina terdiam. Ia tak tahu harus marah atau menangis. Syarat itu terdengar aneh, bahkan kejam. Namun, di balik keanehannya, Naina tahu, itulah satu-satunya celah yang tersisa. Aku kasih waktu 3 bulan, kata Surya kemudian. Kalau kamu bisa memenuhi syarat itu, aku akan ceraikan kamu. Tanpa ribut, tanpa menahan. 3 bulan. Waktu yang terasa panjang, sekaligus terlalu singkat. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling membingungkan dalam hidup Naina. Ia bukan perempuan yang biasa berkenalan dengan banyak laki-laki, apalagi mencari pria beristri untuk dinikahi. Setiap kali ia mencoba membuka pembicaraan, rasa bersalah dan takut selalu mengikutinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, apakah ini benar-benar jalan keluar, atau justru awal dari dosa yang lebih besar? Bulan pertama berlalu tanpa hasil. Bulan kedua pun sama. Naina hampir menyerah. Di kepalanya, muncul pikiran bahwa Surya sengaja memberi syarat mustahil agar ia tetap bertahan. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya tersisa 2 hari. 2 hari sebelum batas waktu berakhir, Naina bertemu Endin. Pertemuan itu tak direncanakan. Endin adalah kenalan jauh yang diperkenalkan lewat seorang teman lama. Seorang pria berusia matang, bersuara tenang, dan, yang terpenting, sudah beristri. Naina mengutarakan niatnya dengan jujur, tanpa rayuan, tanpa drama. Ia menceritakan semuanya. Tentang pernikahannya, tentang syarat Surya, tentang keinginannya menjadi ibu dengan status yang jelas. Endin mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya serius, matanya penuh pertimbangan. Aku gak butuh cinta, ujar Naina lirih di akhir ceritanya. Aku cuma butuh jalan keluar. Keputusan Endin datang cepat, mungkin terlalu cepat. Setelah berdiskusi dengan istrinya, yang saat itu sedang berada di luar kota, ia menyatakan kesediaannya. Bukan tanpa risiko, bukan tanpa konflik, tetapi cukup untuk memenuhi syarat yang ditetapkan Surya. Saat Naina menyampaikan kabar itu, Surya terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, napasnya berat. Namun, kali ini ia tak menarik kembali ucapannya. Kalau itu pilihanmu, kata Surya akhirnya, aku akan menepati janji. Proses perceraian berjalan sunyi. Tak ada keributan, tak ada perebutan harta. Surya sudah menyiapkan semuanya. Rumah kecil atas nama Naina, tabungan, dan jaminan hidup yang cukup. Ia memastikan Naina tak pergi dengan tangan kosong. Hari putusan itu tiba. Saat hakim mengetukkan palu, Naina merasa lututnya lemas. 12 tahun pernikahan berakhir dalam hitungan menit. Surya menatapnya untuk terakhir kali,
Senyum tipis menghiasi wajahnya yang penuh luka. Jaga dirimu, ucap Surya pelan. Semoga kamu dapat apa yang kamu cari. Naina menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia akhirnya bebas. Namun, kebebasan itu terasa pahit, berat, dan penuh konsekuensi. Ia tak tahu bahwa keputusan ini bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari kehidupan baru yang jauh lebih rumit, di mana ia akan dicap, dihakimi, dan dipaksa berdiri sendiri sebagai perempuan yang kini berstatus madu. Pernikahan Naina dengan Endin berlangsung sederhana, nyaris tanpa perayaan. Tak ada gaun mewah, tak ada senyum lebar, apalagi kebahagiaan yang berlebihan. Semua dilakukan cepat, senyap, dan penuh kehati-hatian. Setelah akad, Naina tidak langsung tinggal bersama Endin. Mereka sepakat hidup terpisah sampai semuanya jelas, dan tak ada pihak yang merasa dilangkahi. Endin masih berjuang mendapatkan izin penuh dari istri pertamanya. Meski ia sudah berbicara dan menjelaskan niatnya, keputusan sang istri tak semudah yang dibayangkan. Naina mengerti. Ia memilih tinggal sendiri di rumah kecil yang sudah disiapkan Surya. Rumah itu sunyi, asing, dan terasa seperti tempat persinggahan, bukan rumah. Namun, ketenangan semu itu tak bertahan lama. Gosip tentang pernikahan mereka menyebar cepat, lebih cepat daripada yang Naina perkirakan. Nama Endin dan Naina mulai dibicarakan di warung, di grup pesan, hingga akhirnya sampai ke telinga keluarga besar istri pertama Endin. Ceritanya tentu saja tak utuh, tak adil, dan penuh bumbu. Naina disebut perusak rumah tangga. Disebut perempuan murahan yang mengincar suami orang. Disebut pelakor tanpa ada yang mau mendengar alasannya. Suatu siang, saat Naina sedang berbelanja kebutuhan rumah, suasana pasar mendadak ricuh. Seorang perempuan datang dengan langkah cepat, wajahnya merah padam, sorot matanya penuh amarah. Tanpa aba-aba, perempuan itu menunjuk Naina. "Ini dia orangnya," teriaknya lantang. Perempuan gak tahu malu yang berani nikah sama suami orang. Orang-orang berhenti bergerak. Mata-mata tertuju pada Naina. Beberapa berbisik, beberapa terang-terangan memandang dengan jijik. Naina gemetar. Ia mengenali perempuan itu dari foto yang pernah ia lihat, istri pertama Endin. "Kamu puas sekarang?" lanjut perempuan itu, suaranya bergetar antara marah dan sakit. "Sudah hancurin rumah tangga orang?" Naina mencoba bicara, tetapi suaranya tercekat. Aku gak bermaksud." "Diam," bentaknya. "Jangan sok suci. Kamu pelakor." Kata itu dilontarkan keras, tanpa belas kasihan. Rasanya seperti tamparan yang mematikan harga diri Naina di depan banyak orang. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel mereka. Yang lain hanya menonton, menikmati drama yang tak ada hubungannya dengan hidup mereka. Naina menunduk, air matanya jatuh. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan, ingin membela diri. Namun, di tengah kerumunan itu, ia sadar, tak ada satupun yang benar-benar ingin mendengar kebenaran. Mereka hanya butuh kambing hitam. "Aku tidak tinggal serumah dengannya," ucap Naina akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku bukan merebut siapapun." Namun, penjelasan itu tenggelam oleh emosi. Istri pertama Endin tertawa pahit. "Alasan?" Semua pelakor bilang begitu. Keributan baru mereda setelah beberapa orang melerai. Istri pertama Endin pergi dengan dada naik turun, meninggalkan Naina yang terduduk lemas. Tangannya gemetar, kepalanya pusing, dan dadanya terasa sesak seolah udara di sekelilingnya habis. Hari itu, Naina pulang dengan langkah gontai. Ia menutup pintu rumahnya rapat-rapat, lalu merosot ke lantai. Tangisnya pecah. Bukan karena hinaan semata, melainkan karena ia sadar, apapun alasannya, masyarakat tak pernah peduli pada niat. Statusnya kini jelas, istri kedua. Mad. Dan di mata banyak orang, itu cukup untuk menghapus semua pembenaran. Malamnya, Endin datang. Wajahnya penuh penyesalan. "Aku minta maaf," katanya. "Aku gak menyangka mereka akan datang sejauh ini." Naina mengangguk lemah. "Aku sudah siap dihina," ucapnya pelan. "Aku cuma gak siap dipermalukan." Endin terdiam. Ia tahu, sejak hari itu, hidup Naina tak akan pernah sama. Cap itu akan melekat kemanapun ia pergi. Dan di balik semua air mata dan penghinaan itu, Naina hanya bisa memeluk satu keyakinan kecil yang tersisa di hatinya, bahwa semua penderitaan ini akan terbayar, jika kelak ia benar-benar bisa menggendong anak yang selama ini ia impikan. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, suasana mulai mereda. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kerumunan. Namun, luka yang ditinggalkan belum sembuh. Naina lebih banyak mengurung diri di rumah. Ia takut keluar,
takut bertemu orang, takut kembali dipermalukan. Setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan rumah, jantungnya berdegup kencang. Endin tak tinggal diam. Bersama keluarganya, ia akhirnya meminta pertemuan resmi dengan keluarga istri pertamanya. Pertemuan itu berlangsung tegang, penuh tatapan curiga dan emosi yang belum benar-benar reda. Naina datang dengan tubuh gemetar, tetapi ia tahu, jika ia terus bersembunyi, cap lakor itu akan selamanya melekat. Di hadapan mereka semua, Naina berbicara. Suaranya pelan, nyaris bergetar, namun setiap kata keluar dari hatinya yang paling dalam. Ia menceritakan semuanya dari awal, 12 tahun pernikahan dengan Surya, hinaan sebagai perempuan mandul, kenyataan pahit bahwa Surya tak bisa memiliki anak, hingga syarat aneh yang memaksanya mencari laki-laki beristri demi mendapatkan kebebasannya. Aku tidak datang untuk merebut siapapun, ucap Naina sambil menunduk. Aku hanya ingin menjadi seorang ibu. Itu saja. Ruangan itu hening. Tak ada yang menyela. Untuk pertama kalinya, istri pertama Endin mendengar cerita itu secara utuh, tanpa potongan gosip, tanpa bumbu kebencian orang lain. Wajahnya masih keras, tetapi sorot matanya mulai goyah. Kalau begitu, katanya dingin, kenapa harus suamiku? Naina mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya. Karena itu satu-satunya syarat agar aku diceraikan. Aku tidak punya pilihan lain. Istri pertama Endin terdiam lama. Amarahnya belum sepenuhnya hilang, tetapi kini bercampur dengan kebingungan dan rasa tak percaya. Ia tidak langsung menerima cerita itu. Kecurigaan masih menebal di dadanya. Aku gak bisa percaya begitu saja, ujarnya akhirnya. Kata-kata bisa dibuat. Naina mengangguk. Aku paham. Hari-hari berikutnya dipenuhi penyelidikan sunyi. Istri pertama Endin mencari tahu sendiri kebenaran cerita Naina. Tentang Surya, tentang perceraian, tentang syarat pernikahan itu. Sedikit demi sedikit, kepingan fakta mulai tersusun. Tidak indah, tidak juga mudah diterima, tetapi nyata. Akhirnya, sebuah keputusan diambil. Naina dipanggil untuk datang ke rumah istri pertama Endin. Kali ini, tak ada teriakan, tak ada makian. Hanya pembicaraan serius yang menentukan masa depan mereka semua. Kamu akan tinggal di sini, kata istri pertama Endin dengan nada tegas. Bukan sebagai istri yang dimanjakan, tapi sebagai bukti. Naina terkejut. Bukti apa? Bukti bahwa kamu memang tidak mengincar suamiku. Lanjutnya, bahwa tujuanmu hanya satu, anak. Ada syarat yang menyertainya. Syarat yang dingin, tetapi jujur. Setelah melahirkan, Naina harus diceraikan Endin dan membawa anak yang ia kandung. Tidak ada perebutan hak, tidak ada drama. Semuanya harus jelas sejak awal. Mendengar itu, dada Naina terasa sesak. Sakit, tetapi anehnya juga lega. Ia tidak pernah berniat bertahan sebagai istri kedua selamanya. Sejak awal, ia hanya ingin satu hal, status yang jelas untuk anaknya. Aku setuju, jawab Naina tanpa ragu. Sejak hari itu, Naina resmi tinggal satu atap dengan istri pertama Endin. Awalnya terasa kaku dan canggung. Setiap langkah Naina terasa diawasi. Setiap geraknya dinilai. Ia tidak diberi ruang untuk salah. Namun, Naina menerimanya dengan lapang dada. Ia tahu, ini harga yang harus dibayar. Ia membantu di dapur, membersihkan rumah, mengurus kebutuhan sehari-hari tanpa mengeluh. Tidak ada sikap manja, tidak ada tuntutan. Perlahan, istri pertama Endin melihat sesuatu yang tak ia duga. Naina bukan perempuan licik seperti yang selama ini ia bayangkan. Naina hanya perempuan yang terluka, yang terlalu lama dipaksa kuat. Di balik dinding rumah itu, dua perempuan dengan luka berbeda mulai saling mengenal. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai saingan, melainkan sebagai sesama perempuan yang sama-sama pernah dikhianati keadaan. Dan tanpa disadari siapapun, di rumah itulah, takdir Naina mulai berbelok ke arah yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan catatan setelah melahirkan diceraikan Endin, dan membawa anak yang dikandung Naina. Kalimat itu terus terngiang di kepala Naina selama bulan-bulan kehamilannya. Setiap malam ia memeluk perutnya yang kian membesar, membayangkan masa depan yang belum tentu ramah. Ia tahu perjanjian itu pahit, tetapi itulah harga yang harus dibayar demi satu hal yang sejak dulu ia dambakan, menjadi seorang ibu. Kehamilan Naina berjalan tidak mudah. Di awal bulan, ia sering mual hebat dan lemas. Istri pertama Endin, yang semula selalu memasang wajah dingin, mengawasi setiap gerak-geriknya dengan tatapan curiga. Tidak ada kehangatan, tidak ada obrolan panjang. Naina memilih diam, membantu pekerjaan rumah, memasak, dan menjaga sikap. Ia sadar, posisinya rapuh,
Salah langkah sedikit saja, ia bisa diusir sebelum melahirkan. Namun waktu perlahan mengubah segalanya. Ketika kandungan Naina memasuki bulan kelima, ia mulai sering memasak untuk mengisi hari. Tangannya cekatan, racikannya sederhana tapi penuh rasa. Anak-anak istri pertama yang awalnya enggan mendekat, mulai sering mondar-mandir ke dapur. Mereka memuji masakan Naina tanpa sungkan. Dari situlah tembok yang selama ini berdiri perlahan retak. Istri pertama Endin memperhatikan semua itu dalam diam. Ia melihat bagaimana Naina bangun paling pagi, memasak tanpa diminta, dan tidak pernah mengeluh. Ia juga melihat tatapan Naina setiap kali membelai perutnya, tatapan seorang perempuan yang hanya ingin melindungi anaknya. Tidak ada keserakahan, tidak ada niat merebut. Yang ada hanya ketulusan yang selama ini ia sangkal. Menjelang persalinan, perubahan itu semakin nyata. Istri pertama yang dulu paling keras, kini justru paling cemas. Ia memastikan Naina tidak kelelahan, melarangnya mengangkat beban berat, bahkan ikut mengantar kontrol ke bidan. Naina sempat bingung, tetapi memilih menerima tanpa banyak tanya. Ia takut berharap terlalu jauh. Hari persalinan tiba di tengah hujan deras. Prosesnya panjang dan melelahkan, tetapi tangisan bayi yang akhirnya memenuhi ruangan membuat semua rasa sakit seolah luruh. Naina menangis, bukan karena perih, melainkan karena haru. Anak itu lahir dengan selamat, buah hatinya, darah dagingnya. Di luar dugaan, istri pertama adalah orang yang pertama menggendong bayi itu setelah Naina. Matanya berkaca-kaca. "Kamu perempuan kuat," ucapnya lirih pada Naina. Kalimat sederhana itu meruntuhkan sisa-sisa ketakutan di dada Naina. Hari-hari setelah melahirkan menjadi titik balik. Perceraian yang dulu terasa pasti, kini tak lagi dibicarakan. Endin mengikuti keputusan istri pertamanya. Anak-anak di rumah memanggil Naina dengan panggilan lembut. Rumah yang dulu terasa asing, kini hangat oleh tawa dan aroma masakan. Bulan berganti tahun. Naina tidak hanya melahirkan satu anak, tetapi 3. Dan semua diterima dengan lapang dada. Warung makan yang mereka rintis bersama berkembang pesat, menjadi sumber rezeki dan perekat keluarga. Naina akhirnya mendapatkan apa yang selama ini ia cari. Bukan hanya anak, tetapi keluarga yang utuh dalam caranya sendiri. Mereka hidup satu atap, menua bersama, tanpa iri dan dendam. Di antara semua luka masa lalu, Naina belajar satu hal, takdir memang berliku, tetapi kejujuran hati selalu menemukan jalannya. Tamat.